Hello everybody, welcome to our podcast PPP. Hey, everyone with me is now Aurelian Rahman and my co-host. Aris Rahman Ahmad Bahrizi. Today, our topic is, Life of School Leaders. do you want to know about our guest today? Then, ini dia Alfredo Farel Mustafa dan Ahmad Nurul. Wow. Mas Rino, apa kabar? Baik. Oh baik. Mas Ilana? Juga baik. Nah, gimana nih Mas kabarnya di rumah? Di rumah? Iya. Di rumah kabarnya? Iya. Rumah saya kebetulan lagi hancur sekarang. Oh, ada Reno. Jadi apa Pak? Jadi renov. Oh, kirain ada gempa. Ada gempa, Mas. Oh, Mas Ilana rumahnya mana? Alhamdulillah keluarga saya semuanya sehat. Alhamdulillah. Gitu ya maksudnya kalau menyebutkan rumahnya tuh walafiat bukan hancur gitu. Ya melihatnya apa? Hancur ini ya, kirain kena bencana gitu kan. Iya, saya kan bilangnya rumah nggak keluarganya. Kan? Oh, siap. Itu salah perspektif saya. Oh, siap. Oh, Mas Reno. Ini kan sudah kelas 12, berarti kan sudah lengser ini ketua OSISnya. Oh iya, sebentar. Sebelumnya dua orang yang sangat hebat ya di SMA N1 Siga. Dan Ya, Apa itu Mas Ezi? yang Kak Alfredo Mustafa adalah ketua OSIS masa bakti 2023-2024. Mas Hilalnya? Dengan Kak Hilal itu ketua DKA. Oh, Juga sama masa bakti 2023-2024. Keren kan? Oh, dan mereka berdua ini juga satu kelas loh. Ya, Kelas keren. 12 berapa? 12 Satu. Oh, satu hebat ya. Keren. Mas Hilal, selain ikut DKA di sekolah, apakah ikut pramuka di luar? Iya, saya mengikuti Sakawana Bakti yang ada di Logong. Logong? Oh, Ya. di Logong. Persemaian. Oh, persemaian yang Jati itu Mas Hilal. Iya. Oke. Berarti sangkanya cuma nanam jati gitu? Iya, pembibitan bisa juga menggunakan hasil hutan yang dari sana. Itu hasilnya dijual apa dibuat Bisa kembali? dijual, bisa dibuat kerajinan sendiri atau untuk membuat ulang jembatan yang dilewati itu. Oh iya. Jembatannya Maksudnya kan rapuh. jembatannya kan rapuh ya. Ada rapuh. Pemerintah tuh gimana sih? Mas kalau yang jalannya rusak ya harus kita Strukturnya Iya. mereka semua. Tolong. mau nyalon kok enggak Aduh, juga gimana? perbaiki itu gimana sih Mas? Saya kecewa dengan Mas. Mas Reno, gimana kesan-kesannya untuk OSIS ketua OSIS jadi ketua OSIS tuh? kesan-kesan. Iya. Kesan-kesan. Iya, sama. Kesannya gimana? Kesan. Dari awal sih saya nggak nyangka aja terpilih gitu. Oh, Bisa. awalnya coba-coba berarti langsung Nggak enak. coba enggak? Oh, Nggak nggak coba-coba. Nggak ada yang coba-coba ya. Iya. Iya. Serius. Tapi kok bisa terpilih gitu. Maksudnya dengan diriku yang dulu ya menurutku dari kurang lah menurut saya sendiri. Tapi ya alhamdulillah dengan terpilih saya jadi saya bisa menggali lebih lanjut tentang leadership, kepemimpinan, siap. dan juga pengalaman dari teman-teman gimana sih cara tetap bersabar dengan anggota dan juga menyongsong lah organisasi menuju ke yang lebih baik. Oh iya, tapi dulu saya nggak menyangka waktu pemilihan ketua OSIS Kak Reno ini suaranya paling banyak di antara yang lain. Aduh, Berapa itu Kak? Sekitar 300 dari 600 yang memiliki 300 apa itu namanya? 300 Suara. Oh, tepuk tangan dulu. Hampir 100%. Sekolah SMN 1 memilih Kak Reno. Keren banget. Hampir setengahnya Saya juga dikuasai. nggak menyangka kok bisa apa sih sebenarnya rahasia Kak Reno sebelum itu adanya pemilu atau pencalonan itu. Aduh, untuk rahasia sebenarnya saya tidak ada rahasia. Untuk pas saat kampanye saya cuma buat video dan juga sebar-sebar poster saja. Mungkin
kalau banyak atau enggaknya suara dari pemilihan itu sebenarnya tergantung dari masyarakat sendiri. Masyarakat yang menentukan, kita nggak bisa apa-apa. Oke. Kecuali misalnya kan pemerintah sekarang ada kayak jadi Mas Indra kemana ya? Berarti Pacar. Oke, Mas. Oke. Mas Reno sudah ya. Jangan ganti Mas Hilal aja. Mas Hilal ini DKA juga. Itu Mas Hilal katanya pernah ke Bandung loh. Oh iya, pernah ke Bandung ya? Itu ngapain kayaknya di Bandung itu? Itu juga acara Sakawana Bakti yang namanya Pertikaian Regional Se-Jawa, Sepulau Jawa. Se-Jawa. Oh, keren. Berarti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ada semua. Ada Banten, Banten ada. Banten Jakarta juga ada. Yogyakarta, Jakarta. Ceweknya Jakarta cantik kok enggak? Jangan dibilang cantik, mening-mening Mas. Mantap. Jakselnya ada yang ikut itu. Yang ikut pertikaian itu ada, Jaksel. Ya juga ada. Di sana kita ya bertukar bahasa daerah yang di sana adalah Sunda dan mendapat teman baru yang dari Sumedang dan diberi tahu Sumedang juga. Kita langsung akrab saja karena ya pramuka gak diajarin untuk sombong dan tidak boleh adanya rasa permusuhan Ya, karena di acara kegiatan tersebut kita disuruh berpesta dan berkenalan di provinsi lainnya. Berpesta ya. Acaranya sama juga kayak di Saka Pertikaian, berarti yang nonton itu ada apa tidak? Kalau malam ya party biasa di kalau malam kan biasanya acaranya itu satu pasti akan ada band. Terus nanti setiap malam pentas seni per provinsi. Seni per provinsi. Pasti meriah banget. Pasti juga kayak. Berapa hari Kak di sana? Di sana saya untuk Jawa Timur sendiri khususnya datang lebih awal daripada provinsi lainnya. Kenapa tuh? Karena kita diajak liburan dulu di telaga mana gitu, saya lupa namanya. Asik, jalan-jalan dulu. Jawa Timur emang the best lah untuk. Kalau jalan-jalan. untuk Mantap. Jawa Barat sendiri datangnya malah paling telat. Justru malah bilang Paling telat. Tuan rumah. Tuan rumah. Aduh gimana? itu naiknya dari sini ke apa? Ke Bandung. Ke Bandung Ya, naik apa? Naik bis lewat tol Oh, 5 tahun. Berapa hari estimasi sampai sini sampai Bandung? 1 hari 1 malam. Satu hari satu malam. Oh, berarti kita kayak itu perjalanan sini sampai Bali Kan, ya? Iya. kan saya sama Kak Tiska, Kak Abi itu ke Sidoarjo dulu untuk berkumpulnya Oh, titik anak-anak Jawa Timur. di Ya. Sidoarjo. Jadi kita berangkat mulai dari Sidoarjo ke Bandung Sumedang. Oke. Yang menemukan soulmate apa tidak deh Kak Ian? Nah, kalau soulmate ya banyak. Oh, shit. Oh, emang karisma dari ketua DKA dan ketua OSIS itu emang nggak bisa diragukan ya. Kak Reno ini fansnya banyak loh. banyak loh. Dari kelas 1 Dua orang ini sampai fansnya banyak. terpukau dengan personal brandingnya Kak Reno dan Kak Idal ini. Keren banget mereka berdua. Bahkan soulmate-nya Kak Idal ini bukan dari SMA Singgan. Dari mana Kak Idal? Ada yang dari Banyuwangi, ada yang Sidoarjo juga ada. Keren kan? Keren banget. Oh iya, untuk Kak Reno. Ya, Selain Kak Kak Reno ikut ketua OSIS nih, dia juga ikut HIMO. Ikut HIMO itu apa sih Kak Reno? Himo apa sih? Kalau boleh tahu. Ya, HIMU sebenarnya perkumpulan dari masing-masing ketua OSIS dari seluruh Tuban ya. Oh, suruh bulan lupa. Seluruh Tuban untuk SMA saja, nggak ada SMK. Jadi ada HIMU dari Grabakan, Tambaboyo, Rengel, Jatirogo, terus SMA Tuban 1 sampai 5. Pokoknya seluruh Tuban dikumpulkan jadi satu untuk menjadi sebuah organisasi yang bertujuan membangun relasi dan juga saling bertukar pikiran gimana sih kehidupan di sekolah masing-masing. Akhirnya dari tersebut kita bisa belajar masing-masing tentang organisasi di setiap sekolahan dan juga bisa saling membantu mencari masalah apa yang terjadi di sekolah tersebut. Di HIMO itu juga ada sistem kepanitiaannya apa tidak? Ada. Jadi Kak Reno di HIMO jadi apa ini? Dapat sebagai apa nih Kak Reno?
Ya, saya sebenarnya menjabat sebagai bendara satunya ya. Oh, bendara. Oke, orang kaya pasti. Orang kaya. Bendara, banyak orangnya. Bukan uang saya. Oh iya. Oh, kan kalau OSIS kan udah lengser ya Kak? Iya, udah. Tapi Kak Ilham ini belum. Oh, belum. Kapan Kita lagi itu kayaknya. lengsernya? Kapan? Kapan ada Lengsernya kandidat kapan? barunya itu kapan? Insya Allah bulan Oktober. Sekarang Oktober ya? Iya, sekarang. Insya Allah bulan November. Oh, November. Berapa atau November tengah-tengah. tengah November. Lengser. Kalau sekarang mungkin perjalanannya masih open recruitment apa? Ini sudah mulai open recruitment untuk pemberitahuan siapa yang terpilih nanti hari Jumat. Ya. Setelah itu akan diadakan diklat, setelah diklat lalu pelantikan. Sudah. Itulah masa lengsernya saya. Oke. Dari kesan-kesan dari Kak Ilham itu apa sih kalau pas jadi DKA itu? Susahnya apa, senangnya gimana? Pesan-pesannya apa? Oh, kalau susahnya sebagai ketua kita kan ya capek batin nyarinya. Banget. Banyak. Capek batin, Oh, capek batin juga ya pasti. nanti bertengkar sesama pasangan ya Karin. Pasangan apa? Pasangan Karin, Oh, iya. pasangan teman maksudnya. Ya, teman. Kita kalau menjadi ketua organisasi itu harus mempunyai waktu yang lebih untuk organisasi kita. Jadi untuk keluarga dan kekasih atau teman kita pastinya berkurang. Iya, pasti sih ya. Pasti. Soalnya kita kan dia kan sebagai ketua, harusnya menjadi contoh Leader yang baik. Ya itulah. Nah kalau kita menjalankan tugas itu tugasnya kalau tidak sesuai maka ketua yang akan merasa bersalah. Kalau tugas itu sesuai maka itu adalah kerja keras dari timnya atau anggota organisasinya. Oke. Saya belum bertanya Kak. Ketika Kak Reno sama Kak Hilal membuat acara, apakah ada yang mengkritik? Apa dari siswa atau dari pun Bapak Ibu guru? atau dari dalamnya Iya. organisasi itu Dari sendiri apakah ada? sendiri, apakah Dari yang siapa mengkritik? dulu? Oh, dari Karin Karena dulu. Oke, dari saya ini kritik di setiap kegiatan itu pasti ada sepengetahuan saya. Walaupun itu ada yang tersurat, ada yang langsung secara ngomong, ada secara perilaku dan juga secara menanggapinya. Ya, sebenarnya dari kegiatan berhasil atau tidak, misalnya kritiknya terlihat atau tidak itu dari penontonnya, maksudnya audiens, gimana sih pesertanya, apakah ada yang datang, terus apakah di raut wajahnya itu terlihat senang atau gimana, itu sebenarnya sudah masuk ke dalam kritik. Kalau emang dia kurang bahagia berarti acaranya boring ini, Kurang menarik. ya mungkin di kedepannya mungkin ada inovasi baru atau enggak ya dievaluasi kayak gitu. Kalau menurut Kak Hilal gimana? Untuk menurut saya kritikan itu ya dari hari pertama kita merancang kegiatan itu sudah ada kritikan dari pembina, dari teman-teman kita juga yang tidak ikut rapat tapi sudah mengkritik. Iya, Hanya bisa omong saja. Omong-omong. Kalau kata Pak Prabowo, omong-omong ya. Aman-aman saja. Oh iya, selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran atas Iya, pelantikannya menjadi selamat. Kita menjalankan tugasnya dengan rasa tanggung jawab. Dan jangan lupa jadi-jadinya dipenuhi semua ya Pak ya. Aku mau Oke. spray gratis. Ditunggu susu gratisnya ya, sama makan ditunggu gratisnya susu Pak. gratisnya. Makan gratisnya saya tunggu di SMA Negeri Singgan ya Pak Prabowo dan Pak Gibran. Oke. Oh iya, sekarang kan sudah waktunya tanya sesi pada penonton. Aja kita tanya jawab dari penonton. Ini ada pertanyaan dari Kak Afan. Kapan? Pertanyaannya, gimana sih hubungan percintaannya dan kasih tip dan trik untuk bisa menjadi ketua seperti kakak? Asik. Dari hal dulu aja deh. Oh, dari Boleh, baik. Ya, Hilal dulu, oke. gimana sih hubungan percintaannya Kak Hilal? Apakah mungkin ada perdebatan terus karena tidak punya waktu? Nah, kan ketika kita punya waktu banyak kan kita kan bisa Nah, mungkin inilah. dengan partai kita. Kalau ketika kan jadi ketua kan otomatis waktunya kan Banyak kepotong untuk untuk organisasinya. kegiatan. Ya. Pasti. Gimana sih Kak Hilal? Silakan. Kalau untuk hubungan percintaan ya kita tahu sendiri kalau
tidak ketua organisasi pun kita berdebat Ya. sangat Iya, hebat. iya. Pasti itu hal sudah biasa karena kita tidak boleh mencampuri hal organisasi ke pribadi, pribadi ke organisasi tidak boleh. Jadi tidak ada alasannya sebagai ketua organisasi kita berdebat untuk mengalasankan aku karena saya ikut organisasi saya jadi gini. Enggak. Itu karena tergantung menurut pasanganmu dan dirimu sendiri. Iya, oke. Jadi saling melengkapi dan saling mengerti. Memahami kondisi. Karena juga itu nanti akan menjadi bahan masa depan dan pengalaman yang cukup untuk bekerja di masa depan. Oke, untuk lo tips dan triknya gimana sih Kak agar bisa jadi ketua DKA? Iya. Cara agar menarik para masyarakat untuk memilih saya Iya, gimana? caranya? Tips Oh, and trick. dulu saya aslinya ditunjuk. Oh, aslinya Karena dari kelas 10 kan saya dari kelas 10 itu belum jadi ketua, saya menjadi wakil ketua. Dan kelas 11 ini untuk yang laki-laki itu yang menjanjikan dari yang laki-laki itu saya dan Kak Farel. Kak Farel itu menolak untuk menjadi menjadi ketua. Jadi saya harus terpaksa menjadi ketua karena yang kelas 11 dan berpengalaman saya sama juga Kak Farel. Yang lainnya Iya. belum karena ya tidak memenuhi syarat gitu katanya. Selanjutnya Kak Reno gimana kisah percintaannya? Kak Reno nih. Katanya kok langsung galau ini Kak Reno kenapa? Kenapa ini? Ada apa dengan kisah? Sengaja mana yang tanya? Nanya sengaja. Yang tanya sengaja, oh berarti yang tanya tuh kenal Kak Reno dekat Kenal berarti. mungkin. Udah tahu lah. Oh, udah tahu gitu Kak Reno ternyata ini. Oh, ini mau mengumbar aib ini pasti. Enggak. Oh, Kak Afan ini ya. Enggak apa. Ya sebenarnya untuk percintaan saya ya tidak lancar. Ya, tidak ada. Percintaan tidak ada. Jadi kesini harus ditanya Kak Reno. Tidak ada. Oh, bagi para penonton yang Ya, yang masih berminat ingin memiliki Kak Reno boleh kok. boleh hubungi saya nanti subscribe dulu aja sama komentar-komentar nomornya Ya. nanti saya share ke kalian. Jangan. Ya sedikit cerita aja. Ya. Saya pernah aja menjalin hubungan tapi ya berujung tidak baik. Maksudnya berujung ya terpisah. Terbisa. Yang memutusin siapa ini? Saya sendiri. Oh, Kenapa itu? Alasannya kenapa? Sebenarnya saya sendiri yang menyadari bahwasanya ya saya kurang bisa memenuhi kebutuhan dari hubungan tersebut. Jadi saya kurang ada waktu, kurang ada perhatian dan lain-lain karena ya fokus saya tentang organisasi. Saya sendiri juga udah merasa gitu ya. Dianya juga kayak kurang nyaman lah akhir-akhir ini. Akhirnya saya berusaha untuk mengakhiri aja daripada lama-kelamaan dia yang sakit sendiri, dia yang sakit, saya juga merasa bersalah jadinya. Dan karena itu daripada saya terus-terus memendam dosa saya, maksudnya ya kesalahan saya karena saya terlalu melantarkan orang lain, lebih baik ya tinggalkan saja, biarkan dia yang mencari kehidupan barunya. Kira-kira ini kan sudah lengser ya. Apakah mau cari yang baru apa tidaknya kan itu? Kurang tahu ya. Kurang tahu. Saya sendiri juga sebenarnya masih Mati rasa ini. Perasaan mati rasa ini langsung Mati rasa ini. ya sedikit kayak gitu ya ada. Terus apakah juga punya trauma dengan cewek ini? ya lumayan. Lumayan ya. Ya, jadi para penonton kalau mau nonton kali ini mesti harus butuh effort ya, untuk menghilangkan luka dari masa lalunya ini. Jadi Membersihkan kaca-kaca yang ada di dalam hati Kak Reno. Nah, itu. di dalam kesenangan Kak Reno ini ada sebuah kesedihan yang mendalam di hati Kak Reno. Pasti. Sebenarnya nggak sepenuhnya masalah itu sih, sebenarnya salah saya sendiri. Saya bukan takut ceweknya melukain saya, tapi saya yang takut melukain ceweknya. Aduh, kok gitu sih Kak Reno? banget. Kak Reno artinya baik banget sih. Ya begitulah. Nah, untuk tips dan triknya ini Kak Reno gimana? Tips and trick. Nah, Yes. untuk mencalonkan ketua OSIS itu. Bisa Biar menarik terpilih, banyak. Ya. kita bisa menarik para masyarakat untuk sampai memilih setengahnya loh, kami. 300. Setengahnya, hampir 50% lebih. Tuh. Sebenarnya saya sendiri tidak menyadari bahwasanya saya telah melakukan ya kayak apa itu menarik perhatian orang. Saya
bergerak sesuai naluri saya dan juga perasaan saya. Di organisasi sebelumnya, sebelum saya menjabat sebagai ketua, saya selalu peduli terhadap lingkungan sekitar kayak teman-teman saya. Ya udah, kalau ada yang butuh pertolongan saya bantu. Ketika ada yang sedih ya ikut senang. Terus ada kayak yang kelelahan, saya bantu gantiin pekerjaannya. Ya kayak gitu, kayak ya sewajarnya aja, maksudnya nggak ada kayak ngerasa menunjukkan diri saya itu kayak lebih, nggak ada kayak gitu. Cuma ya kalau ada masalah atau apa saya tetap ada dan juga ikut bantu buat menyelesaikan masalah tersebut. Semua normalnya manusiawi. Faktor pendukung biar bisa dapat suara itu relasi ya. Relasi itu sangat berpengaruh bagi untuk pemilihan itu masih Oh iya, itu pengaruh. benar, ya. Makanya asli relasi itu perlu. Relasi Makanya- asli. Jangan lupa pajaknya ya. Maksudnya terus Tolong Mas. Oh ya, Mas Yati, saya juga PSDT Mas Yati, makanya ngopi ke rumah saya pasti akan mendapatkan yang lebih banyak ya. Jangan Lebih lupa banyak. nomor saya 0821 ada IG saya Isalekia ya. Oke. Selamat kalau selamat yang semuanya Mas Yati, saya itu dukung Mas Yati dengan saya juga PSDT. Satu banget. Oke, Mas Reno. nggak dikat kayak Kita jawab. Oke, Mas Reno, Mas Hilal. Ini kan sudah kelas 12 ya. Rencana nih mau kuliah apa kerja atau langsung Buka usaha, nikah nih? buka bisnis. Boleh Buka tolong bisnis. bisnis. Gimana? Coba dulu. Kak Hilal dulu aja. Kak Hilal Kalian dulu. udah capek nanti omong. Kalau saya ya niat saya bekerja, setelah itu kalau ada uang lebih saya akan berkuliah. Jadi saya akan berkuliah sambil bekerja juga. Anak kuker ya. Iya kerja. Ini nggak mungkin manfaat dari ikutnya ketua organisasi ya. Jadinya bisa memanage waktu dengan baik. Mesti usahanya juga lebih kerja keras, lebih ngerasa punya tanggung jawab lebih. Untuk Kareno, Saya sendiri dari diri saya sendiri, sebenarnya saya pengen merantau sih. oh pengen merantau dari Bang Toy ya ini. Iya. Nggak pulang-pulang berarti. Ya kayak gitu. Ya kemana? Nggak. Mungkin kalau maksudnya nggak biara atau gimana ya. Ya. Cuma pengen mencoba semua pekerjaan-pekerjaan yang emang terkesan berat gitu, kayak sebagai pelayan, sebagai buruh lah. Oh. Saya pengen coba semua pekerjaan itu tersebut, tapi langsung pengen coba semua pekerjaan tersebut, baru ambil pendidikan saya. Tapi dari orang tua sendiri malah nggak menyetujui tersebut. Pengen kuliah aja, tapi kalau kuliah sambil kerja boleh, pokoknya harus kuliah dulu gitu. Kalau ngomong soal kuliah, ke Kaila sama Kareno ini mau kuliah di mana kira-kira? Rencana. Aduh, siapa dulu? Kaila boleh, Kaila. Saya untuk kuliah ya dalam jarak dekat zonasi di rumah saya, sepertinya di Bojonegoro atau di Tuban gitu saja. Karena juga untuk biaya keluarga saya begitu kurangnya untuk menguliahkan saya. Karena dari itu saya harus mandiri dan belajar disiplin mengolah waktu dan uang saya. Oke, jadi tolong ya untuk Menteri Pendidikan turunkan UKT. Ya, tolong ini baru dari koalisi Presiden Bapak Prabowo, tolong turunkan UKT. Ya, Ya kan harus itu. Biar merata pendidikan di Indonesia ini. Untuk Kareno. Untuk saya sendiri sebenarnya saya pengen di kuliah di fakultas yang isinya itu tentang informatika, teknik informatika, yang bertujuan itu sebenarnya pengen membranding diri saya untuk pekerjaan selanjutnya. Saya sedikit cerita aja, saya nantinya pengen bekerja sebagai freelancer. Asik, Freelancer. Sebagai Freelancer itu apa sih kalau boleh tahu? freelancer ya kayak kerja ya ambil kapan aja, maksudnya nggak ada kerja. Itu online atau offline? Ya, saya sendiri pengen online aja sih, kayak desainer, terus apa itu tukang coding, terus juga mungkin programmer, terus game developer dan lain-lain gitu. Tentang pokoknya berhubungan dengan digital pokoknya. Oke, Mas Reno, Mas Hidal, makasih atas Makasih waktunya. atas waktunya. Makasih motivasi tim yang diberikan. Makasih. Semoga bisa memotivasi para penonton yang ada di sini. Amin. Jangan lupa subscribe dan komen di komentar. And thank you for watching our podcast apa?